Macam-macam, unik. BRA itu unik, dinamis, tapi harapan itu terus ditunggu, menunggu kapan penyelesaiannya terjadi. Kalau kita lihat daripada filosofi pembangunan BRA, itu bagus. Di situ ada harapan penyelesaian. Di mana pelaksanaannya nggak bagus? Seperti saya ceritakan tadi terhadap pemerintah haji selalu besar. Itu BRA itu bermesin turbo, twin turbo lagi. Dia harus memacu, menghidupkan turbonya untuk menyelesaikan reintegrasi itu. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, tidak boleh melewati 2027. Saya kita hari ini berapa banyak mantan kombatan yang sudah mendapatkan lahan produktif pertanian apa yang pernah disepakati itu. Apakah BRA menyediakan itu? Bang Jamal, Ya, eh, mungkin spesifik ya. Eh, dalam MOU ada BRA ya. Saya melihat ya. BRA ini selalu bermasalah ya, membuat program-program bermasalah ya. Ketua-ketua dipukul, ganti ketua nggak bisa muka dimah ya. Di apapun yang dilakukan selalu bermasalah ya. Dulu dia buat memperingati damai Aceh, touring Moge ya, program beli handuk ya, programnya beli-beli handuk, sebarkan handuk, terus pemukulan ketua ini. Bagaimana Abang melihat BRA ini? Apakah ada manfaat seperti Abang mantan kombatan, Bang? Bicara manfaat, kita bilang ada. Kita bilang itu bagian untuk penyelesaian tidak, bukan badannya. Penyelesaiannya, metodologinya, apa yang dilakukan di masalah metodologinya. Ini yang perlu kita lihat kan. Kita sayangkan kondisi BRA seperti itu, kita sayangkan dan saya tidak sepakat bila BRA itu ada pembubaran. Tapi bila ada apa BRA itu ingin melihat regulasinya yang mana masih relevan, mana tidak relevan ya silakan aja. Harapan para mantan kombatan, tapol-napol, masyarakat korban konflik, beberapa teman yang mengakses dengan saya, harapannya sangat besar gitu untuk kehidupan mereka, untuk penyelesaian satu agreement yang tadi. Nah, kalau ada masalah di posisi itu ya kita selesaikan ya masalahnya. Yang kita menyalahkan si A, si B, si C di situ. Di situ ada satu harapan. Menunggu begitu besar, begitu lama, hampir 17 tahun mereka nunggu. Apa mereka ada bisa dapatkan atau tidak? Kembali kepada megang leading sector tadi. Macam-macam, unik. BRA itu unik, dinamis, tapi harapan itu terus ditunggu, menunggu kapan penyelesaiannya terjadi. Kalau kita lihat daripada filosofi pembangunan BRA, itu bagus. Di situ ada harapan penyelesaian. Di mana pelaksanaannya nggak bagus? Seperti saya ceritakan tadi terhadap pemerintah haji selalu besar. Itu BRA itu bermesin turbo, twin turbo lagi. Dia harus memacu, menghidupkan turbonya untuk menyelesaikan reintegrasi itu. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, tidak boleh melewati 2027. Saya kita hari ini berapa banyak mantan kombatan yang sudah mendapatkan lahan produktif pertanian apa yang pernah disepakati itu. Apakah BRA menyediakan itu? Atau hanya sebatas menyiapkan lahan saja?
tidak produktif. Hanya hutan kosong yang ada di Belukar. Itu nggak salah. Negara sebenarnya harus hadir, harus kelas. Coba lepaskan dulu apa PTP 6.000 hektar, serahkan kepada pimpinan Mandang Ombatan. Selesaikan dulu satu tahap. Yang sudah produktif, jangan dikasih hutan lah. Hutan memang kita udah cukup menikmati alam itu. Nanti begitu kita link clearing dibilang Mandang Ombatan apa illegal logging. Nanti sudah apa adik-adik atau abang-abang Greenpeace nanti udah bersuara. Abang Walhi nanti udah tersinggung. Seharusnya negara yang sudah produktif kasih aja udah selesai. Karena kenapa? Ada komitmennya, ada kompetensi orang-orang para perunding ini yang berjanji, ada kecakapannya. 3K ini dalam manajemen resiliensi konflik harus digunakan dengan seksama digunakan, tidak boleh tidak. Kalau orang Islam harus ada perhati terhadap apa pimpinan gubernur harus melakukan perhatian khusus terhadap itu. Bukan berarti dia harus memberikan anggaran 2-5 triliun, bukan. Memperhatikan khusus mana orang-orang yang berkompeten dari aparatur sipil negara menjabat di situ untuk membagusi program-program yang disepakati. Begitu juga di situ karena ada dua politik, ada juga dari orang-orang profesional yang ada di badan, juga dia itu harus orang-orang yang berkompeten, yang memahami program, yang memahami situasi dengan sistem apa budgeting hari ini, yang punya akses dengan para penerima manfaat. Kalau kita bilang ruwet, tidak ruwet. Kalau kita bilang jalan, tidak jalan. Apa yang harus kita bilang kan? Tapi harapan saya itu jangan ditutup. Sabar. Mungkin 1-2 langkah akan ada perubahan yang bagus. Harapan saya melalui channel ini kepada Ketua Badan Reintegrasi yang baru, Bapak Suhendri, dapat membawa perubahan ke jalan administrasi yang bagus, objektif, komprehensif, demi penyelesaian reintegrasi yang bermartabat. Karena waktunya sangat sedikit. Saya yakin 2027 senang nggak senang, suka nggak suka, itu akan dievaluasi. Apakah itu sudah cukup atau butuhkan lagi? Karena bersifat itu ad hoc. Ya, seperti statusnya Bang Adhari Cage mengatakan bahwa BRA ini seperti ya, kalau saya pemahamannya adalah seperti tidak diinginkan ya, karena dia tidak ada anggaran khusus ya, mengatakan nggak ada anggaran khusus, tidak cuma berafiliasi kepada pokir dewan saja. Kalau dewan ada pokirnya di situ ya, terutama mantan apa namanya PA dari PA yang ada. Itu bagaimana Abang melihatnya? Apakah memang tidak diinginkan biar Nah, ada? kalau tidak diinginkan secara otomatis, karena sekarang sistem mata anggaran BRA adanya Kemendagri. Kalau pemerintah tidak menginginkan, sudah menutup mata anggaran itu. Kalau secara melihat secara administratif negara. Kalau nggak diinginkan, ada tutup. Kembali kepada BRA, apakah di dalam itu melakukan manajemen keuangannya secara bagus? Memperhatikan nomenklatur-nomenklatur yang ditentukan oleh undang-undang? Itu aja cara melihatnya. Saya akan kepada bersangkutan melakukan nggak? Kalau dia katakan tidak apa ibarat lahir tapi tidak diinginkan. Kalau nggak diinginkan itu gampang untuk bukan membubarkan kanun, nggak perlu membubarkan kanun itu, biarkan saja kanun itu. Mendagri tinggal mengosongkan aja nomor rekening itu, selesai, nggak ribet-ribet. Tapi kembali lagi hari ini dia kan manajemennya. Di situ ada kabak programnya, di situ ada
direkturnya, di situ ada kabitnya, ada kabaknya, ada deputinya, seluruh sektor yang ditentukan oleh undang-undang itu dijalankan tidak. Kalau dijalankan di semua, e-budgetingnya dijalankan dengan benar, itu boleh dikatakan. Saya dalam hal ini bukan membela eh, pemerintah. Memang seperti itu. E-budgeting harus kita kuasai. Tidak hanya sebatas data yang selera. Karena di situ bukan sentimen nih Bapak. Di situ argumen. Tidak boleh ada sentimen di situ. Ada argumen di situ. Dan juga pemerintah, gubernur, sekda, tidak mengevaluasi orang-orang yang ditaruh di situ. Paham nggak dia dalam menganggarkan? Jangan kita minta kopi, dia buat anduk. Kita mungkin anduk, dibuatnya celana. Ya harus dievaluasi juga. Masa lihat aja sekda itu berapa kali permasalahan di kasubag program itu. Dievaluasi nggak? Kan nggak. Berarti pemerintah juga nggak mengevaluasi hal itu, membiarkan. Masa pengadaan anduk, padahal itu permintaannya pemugaran kuburan, kan aja pada sekda. Dievaluasi nggak? Pernah nggak datang gubernur sekalipun ke situ untuk melihat meninjau itu? Tidak juga. Jadi kalau kita bilang permasalahan di mana? Ibarat orang Jawa kan berupa kubu patimu. Kalau di oleh administrasi dibutuhkan, ini undang-undangnya sudah tidak relevan karena ini adalah ciptaan manusia bukan ciptaan Allah. Kalau Allah tidak menurunkan ayat itu untuk seumur dunia. Ini kan regulasi. Dibutuh nggak? Ya dibutuh ya silakan. Masukkan ke ruang, dia nggak ada ruang. Jadi kan kanun BRA itu tentang pembentukan badan reintegrasi Aceh itu kan bukan yang sakral. Kapan dibutuhkan dia melihat tidak relevan, ya buka. Nggak usah ngomel di luar. Misalnya gini, melihat gubernur nih pemerintah sebagai yang di sektor ini nggak relevan lagi undang-undang ini kita revisi ya revisi. Di mana pasal mana yang nggak relevan? Tentu dengan kesepakatan. Kalau saya melihat seperti itu aja, nggak rumit-rumit tidak melihat. Paham aja, pahami dulu, e-budgeting, udah masukin aja. Masalah nanti gini, di situ ada 3 komponen, ada masyarakat korban. Kategori korban bagaimana? Tentukan dulu. Satu yang kedua, napol-napol. Kategori napol-napol sama tentukan dulu. Mantang kombatan di mana kategori mantang kombatan tentukan dulu. Nah, setelah tentukan itu sudah memenuhi data, sampaikan kepada pemerintah. Dengan data itu dapat dipertanggungjawabkan. Dia Undang-Undang Nomor 11 perintah nggak? Dia di kanun ada nggak? Jangan sampai membuat satu permasalahan yang panjang. Kita bicara pokir. Kan nomenklatur negara nggak mau dikenal pokir sih. Nggak ada nama mata anggaran ini pokir, nggak ada. Yang ada di itu dana belanja daerah. Sumber dana otonomi khusus PAD. Itu aja sumbernya, nggak ada sumber pokir itu. Makanya kalau kita bilang ini berdasarkan pokir itu nggak bisa. Pokir pun mau masuk kan harus masuk e-budgeting dia. Sebenarnya tinggal dicerna aja sendiri apa kesalahan di manajemennya atau kesalahan di human error ya. Ya. Terima kasih Bang Jamal sudah berbagi Oke, dengan Sahas. Ya, semoga ada perbaikan ke Aceh secara keseluruhan. Ada dari sektor ekonomi, sektor politik, ada perbaikan yang menyeluruh.
Terima kasih banyak sudah berbagi. Semoga mendapatkan ilmu yang banyak oleh orang-orang yang menonton. Saya tutup Bang Jamal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.